Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B, saya Sinta Ningrum. Saya Sherly Oktaviani. Saya Amelva Andena. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pada mata kuliah Biokimia 2 yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan, MSI, PhD. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu mengkaji implikasi sekuensi dan analisis homologi dalam kehidupan sehari-hari. Sequencing DNA merupakan proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu segmen molekul DNA. Untuk mengurutkan seluruh genom, sejumlah besar eksperimen pengurutan individu harus dilakukan dan akan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk melakukan semua ini. Oleh karena itu, teknik pengurutan otomatis sangat penting jika proyek genom harus diselesaikan dalam rentang waktu yang wajar. Setelah menentukan urutan DNA, untuk menetapkan fungsi urutan tersebut, perlu dilakukan analisis homolog. Metode untuk mengidentifikasi urutan homolog bergantung pada menemukan kesamaan antara urutan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan, sehingga memungkinkan kesimpulan bahwa urutan telah berevolusi dari nenek moyang yang sama. Adapun prosedur proyek kali ini, yang pertama mencari sumber materi tentang sequencing, yang kedua menjelaskan teknik melakukan sequencing, teknik melakukan analisis homologi tingkat DNA dan protein pada GenBank, yang ketiga melakukan pengeditan hasil rekaman tentang materi yang telah dijelaskan. Teknik sequencing. Ada dua metode yang biasa digunakan untuk menentukan urutan DNA. Yang pertama menggunakan bahan kimia untuk secara khusus mendegradasi untai DNA dan disebut sebagai pengurutan DNA Maxam-Gilbert. Metode kedua melibatkan pengamatan spesifik sintetis DNA enzimatik dan disebut sebagai sequencing Sanger. Sequencing DNA Maxam-Gilbert. Dalam metode ini, satu fragmen DNA berlabel akhir biasanya diberi label dengan penanda radioaktif terkena kerusakan spesifik. Bahan kimia yang digunakan untuk menginduksi kerusakan DNA adalah dimetil sulfat menyerang G, natrium hidroksida menyerang A, asam format menyerang G dan A, hidrasin menyerang C dan T, dan hidrasin dengan adanya natrium klorida menyerang C. Produk dari modifikasi kimia yang berbeda dielektroforesis di jalur sebelah pada gel dan membaca untuk menentukan urutan DNA. Berikut gambar 1, tampilan skema produk reaksi Maxam-Gilbert. Pada gambar 1, G, A, R, Y, dan C mewakili reaksi kimia spesifik yang mengidentifikasi relatif posisi basa guanin G, adenin A, purin R, G, dan A, pirimidin Y, C, dan T, dan sitosin C. Dalam contoh ini, fragmen diberi label di ujung 5 aksen. Membaca dari bawah ke atas gel, pola pita sesuai dengan urutan 5 aksen G, G, T, A, C, G, C, C, T, G, A, 3 aksen. Fragmen yang lebih kecil menunjukkan identitas basa yang paling dekat dengan ujung berlabel, dan produk yang lebih besar secara berturut-turut menunjukkan identitas basa yang lebih jauh, tergantung pada apakah label terletak di ujung 5 aksen atau 3 aksen untai DNA. Urutan dasar dibaca dari bawah ke atas autoradiogram sebagai 5 aksen hingga 3 aksen atau 3 aksen hingga 5 aksen masing-masing. B. Sequencing DNA Sanger. Metode pengurutan Sanger saat ini merupakan metode yang paling umum digunakan untuk pengurutan DNA. Metode ini memanfaatkan beberapa fitur DNA polimerase. Untuk menentukan urutan DNA, seseorang melakukan 4 reaksi percetakan, di mana setiap reaksi digunakan untuk menentukan posisi relatif basa spesifik di sepanjang untai DNA. Hal ini dicapai dengan menambahkan dideoksinukleotida yang berbeda ke dalam setiap reaksi yang mengandung DNA polimerase, primer DNA, dan DNTP. Produk dari bejana reaksi yang berbeda dielektroforesis di jalur yang bersebelahan pada gel sequencing, dideteksi dan dibaca untuk menentukan sekuensi DNA. Semakin kecil fragmen menunjukkan identitas basa yang paling dekat dengan ujung 5 aksen, dan karena DNA polimerase hanya menggabungkan basa dalam arah 5 aksen hingga 3 aksen. Membaca identitas produk yang lebih besar secara berurutan memberikan urutan 5 aksen hingga 3 aksen dari DNA untai yang
diperpanjang, biasanya sekitar 300-400 basa dapat ditentukan dalam satu reaksi atau manual. Kode gambar 2, data yang dihasilkan menggunakan reaksi sequencing Sanger. Pada gambar 2, G, A, T, dan C mewakili produk reaksi sequencing yang dihasilkan dari pemasukan DDGTP, DDATP, DDTTP, atau DDCTP. Karena sintetis enzimatik berlangsung dari 5 aksen ke 3 aksen, fragmen yang lebih kecil mengidentifikasi basa yang lebih dekat ke primer atau ujung 5 aksen dari informasi urutan. A adalah tampilan skema produk reaksi Sanger urutan DNA yang diidentifikasi ini ditunjukkan oleh pola pita, dan B foto data urutan yang sesuai. Selanjutnya yaitu analisis homologi. Setelah menentukan urutan DNA, untuk menetapkan fungsi urutan tersebut perlu dilakukan analisis homolog. Metode untuk mengidentifikasi urutan homolog bergantung pada menemukan kesamaan antara urutan yang tidak mungkin terjadi secara kebetulan, sehingga memungkinkan kesimpulan bahwa urutan telah berevolusi dari nenek moyang yang sama. Metode yang paling umum digunakan adalah BLAST. Analisis homologi ini dilakukan sebagai berikut. Mula-mula masuklah ke website NCBI. Selanjutnya, masuk ke program Blast Sequence Similarity. Urutan DNA atau protein yang telah diperoleh selanjutnya disubmit ke Blast Sequence Similarity pada GenBank. Selanjutnya, GenBank akan melakukan analisis homologi dengan fragmen DNA atau urutan asam amino yang disubmit. Nah, berikut ini merupakan gambar analisis homologi urutan nukleotida koleksi genom S. Typhimurium klon 2. Adapun query itu merupakan urutan nukleotida S. Typhimurium, sedangkan subjek merupakan urutan nukleotida sebagian gen ruf B. Berdasarkan penjelasan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa sequencing DNA merupakan proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu segmen molekul DNA. Ada dua metode yang biasanya digunakan untuk menentukan urutan DNA, yaitu pengurutan DNA Maxham-Gilbert dan sequencing Sanger. Setelah menentukan urutan DNA, untuk menetapkan fungsi urutan tersebut, perlu dilakukan analisis homolog. Metode analisis homolog yang paling umum digunakan adalah BLAST. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.